Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Kita akan perbarui informasi Anda terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan ke-92 pada pekan ke-6 perang. Berbagai aset militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah jadi sasaran. Pada Jumat waktu setempat, Iran meluncurkan serangan menargetkan sistem radar strategis dan peralatan Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Teluk. Iran mengklaim telah menghancurkan tempat berkumpulnya kapal pendarat amfibi milik Amerika Serikat di pelabuhan Al-Suwaik, Kuwait dengan menggunakan rudal balistik. Iran juga mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur F-35 kedua dari skuadron Lakenhead di atas wilayah udara Iran Tengah dalam kurun waktu 12 jam terakhir. Pada Sabtu dini hari, rudal-rudal Iran melintasi langit Tel Aviv saat pertahanan militer Iran mencegat serangan tersebut. Media Israel melaporkan serangan Iran yang menargetkan Tel Aviv hingga wilayah Negev di Israel Selatan merusak infrastruktur dan juga kebakaran. Rudal-rudal Israel juga menyerang wilayah Bnei Brak di sebelah timur Tel Aviv. Sabtu waktu setempat, serangan tersebut membuat warga berhamburan ke jalan di tengah pecahan rudal yang menghantam bangunan dan kendaraan di dalam kota. Sementara itu, Saudara, Iran mengultimatum Amerika Serikat dan negara Teluk yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Lalu akankah serangan ini jadi tanda bahwa Iran masih memiliki kekuatan penuh sementara Amerika Serikat terus mengklaim kemenangan atas Iran? Menurut pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, yang disampaikan dalam program Sapa Indonesia Pagi, strategi Iran yang menggunakan strategi sederhana sangat cerdik sehingga membuat pukulan serius bagi Amerika Serikat. Dan berikut cuplikan bersama pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Saya ke Mas Stanis terlebih dahulu. Mas Stanis, dengan ditembaknya pesawat jet tempur Amerika Serikat F-15 yang sebelumnya dibilangnya ini F-35, ini apakah menjadi pukulan signifikan bagi Amerika Serikat? Ya, tentu ini menjadi masalah serius bagi Amerika Serikat yang terkenal mempunyai alutsista canggih, apalagi dia nomor 1 di global air power. Jadi dan Iran nomor 15, Israel nomor 15. Ini tentu menjadi pukulan yang sangat serius, dan hebatnya lagi Iran mampu mengkapitalisasi isu ini dia dengan mengerahkan masyarakat, memberikan hadiah yang cukup besar bagi yang menemukan pilot tersebut. Jadi dalam hal ini Iran tidak hanya menang secara teknis, mampu mengalahkan atau menembak jatuh pesawat F-15, tetapi juga mampu melakukan perang uras saldo propaganda, jadi pushprop namanya. Jadi dia mempropaganda masyarakatnya, memobilisasi masyarakatnya untuk mencari itu, dan itu nampak membangkitkan semacam kekuatan emosional masyarakat Iran. Dan ini saya kira menjadi pukulan serius bagi Amerika yang telah mengklaim memenangkan perang ini. Kemudian kalau kita lihat strategi yang digunakan oleh Iran dengan menggunakan sensor inframerah pasif sehingga ini tidak bisa dideteksi oleh radar Amerika Serikat. Ini bentuk seperti apa, Mas Stanis? Apakah kemudian ini bisa dibilang Iran cerdik menggunakan strategi yang mungkin menggunakan teknologi sederhana untuk mengalahkan dalam tanda kutip teknologi yang lebih tinggi dari Amerika Serikat? Iya, beberapa kali Iran melakukan ini, termasuk menggunakan drone yang murah, kemudian untuk melakukan serangan-serangan yang tidak terdeteksi, termasuk menggunakan teknologi inframerah. Dan Iran itu adalah salah satu negara yang sulit sekali dipotret kekuatan militernya dan kekuatan intelijennya. Jadi ini yang menyulitkan lawan dari Iran untuk memprediksi, karena di dalam
disiplin intelijen itu kita bisa memenangkan perang ketika kita mengetahui kekuatan lawan. Nah, justru kekuatan lawan inilah yang tidak bisa diketahui ketika lawannya adalah Iran. Oke. Kemudian tadi terkait dengan satu kru yang dilaporkan masih hilang dari pesawat F-15 Amerika Serikat ini, untuk dalam tanda kutip lagi nih, balapan mungkin antara Iran dan juga Amerika Serikat untuk siapa yang paling lebih dulu untuk menemukan kru tersebut. Kira-kira Mas Tanis, kemungkinan yang akan muncul seperti apa ketika Iran misalnya menemukan duluan atau Amerika Serikat yang menemukan duluan? Ya, tentu dalam situasi perang seperti ini ketidakpastiannya sangat tinggi. Tetapi Iran itu menguasai wilayah, karena ini ada wilayah Iran. Jadi di atas kertas harusnya Iran lebih bisa menguasai situasi ini. Tetapi Amerika juga mempunyai teknologi yang cukup kuat untuk mencari itu. Kita tidak tahu seperti apa karena ketidakpastian tinggi. Tapi yang jelas Iran menguasai wilayah, kemudian Amerika menguasai teknologi. Baik. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merilis rekaman menunjukkan pesawat jet tempur ditembak jatuh oleh militer Iran. Iran mengklaim pesawat itu milik Amerika Serikat. Iran mengungkap jet tempur itu jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasim sebelum tenggelam. Berdasarkan laporan Reuters, pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi kejadian tersebut. Pesawat jet tempur yang jatuh tersebut teridentifikasi jenis F-15 E-Strike Eagle milik Amerika Serikat. دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی Pasca Iran menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat, helikopter Black Hawk dan Hercules 130 terlihat melintas di langit Iran. Kedua pesawat tersebut diduga dikirim untuk membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh Iran. Sementara itu, media Tasnim Iran melaporkan operasi pencarian menggunakan helikopter Black Hawk dan Hercules 130 dilakukan untuk membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh oleh Angkatan Bersenjata Iran. Namun upaya tersebut diklaim gagal. Media yang mengutip seorang pejabat Amerika Serikat melaporkan, klaim satu pilot telah diselamatkan hidup-hidup. Presiden Donald Trump menyampaikan pesan pasca yang optimis kepada bangsa Amerika di tengah laporan dua pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh di atas wilayah Iran. Dalam pidatonya, Trump menyebut pada akhirnya kejahatan dan keburukan tidak akan menang. Menurut laporan media, pasukan khusus Amerika menyelamatkan salah satu dari dua anggota militer tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat Amerika Serikat terbang di atas Iran sebagai bagian dari misi pencarian. This Holy Week, I'm proud to join with Christians across the country and around the world to celebrate the most glorious miracle in all of time, the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. This Easter, millions of Christians all over the globe will be reminded that because of what Jesus did on the cross, all of us can live every day with hope in God's promise, knowing that in the end, evil and wickedness will not prevail. Saling serang terus dilakukan baik Iran maupun Amerika Serikat. Iran pun juga mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Jika tidak, Iran akan memberikan serangan yang menghancurkan. Kurang dari 48 jam setelah Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalahkan dan menghancurkan Iran sepenuhnya, sebuah jet tempur Amerika Serikat justru ditembak jatuh di wilayah Iran. Iran mengultimatum Amerika Serikat dan negara Teluk yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Lalu akankah serangan ini jadi tanda bahwa Iran masih memiliki kekuatan penuh ketika Amerika Serikat terus mengklaim kemenangan atas Iran? Dan akankah jatuhnya pesawat Amerika jadi pemicu Amerika benar-benar akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang Iran, khususnya lewat perang darat? Kita bahas bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Muradi, sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Prof, kalau kita lihat eskalasinya saat ini, ada pesawat yang milik Amerika Serikat yang ditembak jatuh, tapi di satu sisi Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terus mengklaim kemenangannya atas Iran. Anda sepakat dengan yang mana?
Dua-duanya masih klaim ya. Jadi saya menganggap bahwa keduanya juga belum bisa dijadikan pijakan. Tadi sebenarnya sudah ditegaskan dari pengamat intelijen bahwa memang siapa yang menguasai atau memiliki validasi terkait dengan data, informasi, kekuatan dan sebagainya itu akan menang. Sampai hari ini saya kira kita akan berada dalam posisi sentimental subjektif ya, yang kemudian akan mengarah pada misalnya dukungan secara personal maupun secara psikologis begitu. Jadi kalaupun klaim itu bisa dijadikan pijakan, ya kita lihat sebenarnya kalau dalam perspektif pertahanan militer kan memang yang disampaikan Iran itu adalah lebih kepada warning atau psikologi threaten atau membuat negara-negara itu khawatir dan ketakutan. Dan dalam bahasa tertentu itu kan belum bisa dijadikan rujukan apapun. Tapi kalau saya menganggap bahwa dua ini kita anggap sebagai satu situasi yang sama-sama belum bisa dijadikan pijakan yang utama. Paling tidak misalnya dalam konteks keamanan, dalam perspektif pendidikan akademik dalam konteks saya misalnya, itu melihat bahwa keduanya masih dianggap sebagai bagian dari subjektif, belum bisa kita rujuk sebagai yang mana yang paling cocok dan paling pas buat kita yakini gitu, Mbak. Tapi Prof, Anda melihat ini eskalasinya akan semakin intens antara Amerika Serikat dan juga Iran dan Israel, atau justru tone-nya akan turun melihat kalau kita kutip begitu pernyataan dari Donald Trump beberapa kali ini sudah main hitungan minggu, hari, kemudian sekarang udah pakai hitungan jam. Anda melihatnya eskalasinya jadi makin intens atau justru malah tone down? Ya kalau misalnya targetnya adalah operasi perang darat, sampai hari ini kan saya belum melihat indikasi ke arah sana. Paling tidak misalnya gerakan ataupun pergerakan personil itu masih dianggap di bawah 100.000. Itu sesuatu yang kemudian rumit untuk bisa dijadikan pijakan bahwa mereka akan melakukan peperangan. Tapi ada tapinya, kalau kemudian ternyata misalnya itu dilakukan untuk kemudian menyisir misalnya, melakukan cywar dan sebagainya, memungkinkan saja. Tapi sekali lagi bahwa hegemonik perang itu hegemonik penguasaan wilayah. Jadi kalau kemudian sampai hari ini itu sebatas kemudian ngebom, kemudian mengirim rudal dan sebagainya, itu lebih pada upaya untuk menghancurkan infrastruktur. Nah harusnya pasca itu adalah ada upaya serangan darat. Nah itu yang saya tangkap dua-duanya belum bisa kemudian dilakukan. Tapi mungkin Iran dengan proksinya ya di Hizbullah di Perkara Perbatasan Nasional Israel, mereka melakukan upaya perang darat. Dan saya kira itu menjadi salah satu yang kemudian menyibukkan Israel untuk kemudian menangkis ataupun melawan mengcounter apa yang dilakukan oleh Iran ke wilayah-wilayah di Israel. Nah, yang kedua, ini juga penting misalnya sampai hari ini ada beberapa mungkin belasan jenderal yang kemudian juga berpikir untuk kemudian ada di wilayah aktif di Amerika Serikat ya. Beberapa jenderal Pentagon kemudian juga memilih mundur dan memilih pasif dan seterusnya. Saya kira itu situasi yang dalam bahasa psikologis militer itu tidak pas untuk mereka akan lakukan operasi yang sifatnya lebih besar. Jadi kalaupun kemudian dilakukan maka ini lebih banyak klaim. Nah kalau tanya mana yang kelihatan lebih kelihatan ya, saya kira secara psikologis militer Iran jauh lebih punya ada di atas yang diklaim oleh Donald Trump. Paling tidak misalnya begini, mampu misalnya menggerakkan publik dengan iming-iming imbalan. Yang itu kemudian batal dilakukan oleh Trump ketika mereka menangkap Presiden Venezuela. Itu ada iming-iming uang yang lumayan besar, 50.000 US dollar, yang kemudian memang dianggap punya 50 juta US dollar, yang kemudian punya implikasi bahwa itu adalah bagian dari propaganda semata. Jadi saya kira kalau dikalkulasi mana yang kelihatan paling rasional dan paling ada di depan, ya saya kira sampai hari ini misalnya yang mampu menggerakkan sentimen itu adalah hari ini adalah Iran, begitu Mbak. Oke, tadi Anda singgung bahwa untuk perang darat ini belum terlihat sinyalnya karena pasukan yang dikirimkan juga jumlahnya belum banyak. Indikasinya berapa banyak pasukan sampai itu bisa dibaca bahwa Amerika Serikat memang akan mengambil jalur perang darat? Ada tiga indikasi. Yang pertama ada upaya untuk mengkonsolidasikan personil di wilayah dekat Iran. Apakah kemudian Timur Tengah, kemudian di perbatasan Iran dan seterusnya. Yang kedua, ada konsolidasi di internal militer Amerika Serikat.
Yang sampai hari ini justru antara Menhan, kemudian kepala staf gabungan dan seterusnya juga tidak dalam posisi yang sama suaranya. Nah, yang ketiga ini menarik. Yang ketiga adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh US itu lebih banyak kemudian mendorong proses upaya memecah konsentrasi Iran dengan menyerang beberapa basis-basis yang ada di Iran. Artinya begini, dari tiga ini saja maka kemudian akumulasi personil itu tidak dilakukan. Karena begini, dalam penyerangan normatif saja kita butuh minimal kalau saya menganalogikan misalnya kalau berbanding dengan Irak 2023 maka Amerika Serikat dan Israel butuh minimal 500 ribuan personil dengan wilayah yang jauh lebih besar dibanding Irak. Artinya kalau itu jauh lebih besar mungkin. Tapi poin kedua adalah 500 ribu itu tidak bisa ditanggung hanya oleh Israel dan juga oleh Amerika Serikat. Dulu ada koalisi militer yang kemudian mendorong mereka bersama-sama mengirimkan pasukannya. Yang kedua, kosnya sampai hari ini tidak ada yang kemudian secara indikatif ya, baik secara terbuka maupun secara tertutup itu akan membiayai perang yang ada di perang melawan Iran. Ya. Situasi ini kemudian diperkuat dengan misalnya ekonomi di Amerika Serikat itu kemudian pelan-pelan melambat. Artinya beberapa hal yang kemudian mendorong bahwa situasi untuk melanjutkan perang itu adalah situasi yang tidak menguntungkan secara politik bagi Donald Trump. Artinya memang kalau sekarang bisa diklaim ya nanti dalam hitungan hari maka sebenarnya akan ada pelambatan. Nah, pelambatan antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran lebih banyak kemudian merespon apa yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Sementara kalau misalnya ada pelambatan ini, saya kira Iran juga melakukan yang sama. Nah, itu yang kemudian saya kira situasi yang tidak saya dapatkan ketika misalnya kesiapan satu negara untuk melakukan peperangan darat. Karena begini, begitu mereka melakukan perusakan infrastruktur, maka dalam hitungan jam itu harus ada penerjun ribuan pasukan untuk kemudian menguasai wilayah. Nah, itu yang sampai hari ini kita belum lihat dan belum mendengar. Katakanlah misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel itu melakukan upaya itu. Justru yang terjadi adalah Israel kemudian repot dengan serangan-serangan Hizbullah yang ada di perbatasan Lebanon begitu, Mbak. Oke, kalau kita lihat sekarang sebelum kita bahas sisi politiknya ya, Mas. Kalau kita lihat sekarang misalnya proksi-proksi Iran ini kan sudah ada yang bergerak begitu ya, dengan porsinya masing-masing. Hizbullah dengan peperangannya di darat begitu di Lebanon, ada juga rudal yang dilancarkan. Di satu sisi ada Houthi juga di Yaman yang kemudian mulai melancarkan serangan bahkan memberikan ancaman untuk menutup Selat Al-Madeb begitu. Anda melihat ini juga kemudian bisa membangkitkan dukungan lain dalam tanda kutip seperti misalnya Hamas di jalur Gaza atau di Palestina. Walaupun mereka sebetulnya kan secara Islam begitu, secara Muslim ini berbeda. Tapi dengan adanya konflik ini apakah ini juga membuat Hamas kemudian bisa ikut akhirnya Israel berada di tengah-tengah? Nah, ini yang saya kira menarik ya. Mungkin Iran belum secara eksplisit mengajak atau menggunakan sentimen Palestina. Kalau itu dilakukan saya kira menarik. Misalnya katakanlah dalam perundingan yang sampai hari ini belum clear betul ya. Beberapa syarat misalnya mencantumkan Palestina untuk merdeka dalam pendekatan two state system misalnya. Ada situ atau two state solution yang memang selama ini ditolak oleh Israel, oleh Netanyahu. Kalau itu dimunculkan mungkin akan berbeda, Mbak. Saya kira sampai hari ini saya menduga sebenarnya kalau nanti misalnya solidaritas negara-negara Islam atau OKI itu kemudian muncul maka isu itu yang akan dimunculkan. Dan hari ini bola yang kemudian dimunculkan oleh Iran adalah lebih ke soal jalur pasok energi yang melalui Selat Hormuz ya. Yang saya kira itu menjadi penting, makanya kemudian kemarin 35 negara kumpul dan sebagainya. Buat saya ini menarik, kenapa? Karena salah satu kartu truf yang memang akan mengembangkan sentimen solidaritas negara-negara Islam itu belum dimunculkan. Hamas itu untuk perang model Hizbullah gitu, saya kira tidak cukup punya kemampuan alutsista ya. Artinya kalau memang memungkinkan misalnya dia hanya akan mengganggu upaya-upaya yang digunakan oleh Israel di wilayah pendudukan. Kalau itu dilakukan saya kira menarik juga. Satu sisi ada Hizbullah,
sisi kemudian ada Houthi dan yang berikutnya adalah Hamas. Tapi Hamas ini juga pasca meninggal gugurnya pemimpin Hamas di Teheran waktu itu, maka kemudian mereka tidak cukup bisa terkonsolidasi dengan baik. Makanya perlu langkah upaya untuk dari Iran sendiri untuk mengambil sentimen itu untuk menggalang kekuatan atau menggalang minimal dukungan dari negara Islam tadi gitu, Mbak. Oke. Sampai dengan saat ini belum terlihat, tapi potensinya berarti ada ya, Mas. Tadi Yes. itu kita dari sisi Iran, dari sisi Amerika Ya. Serikat sendiri. Tadi Anda sampaikan bahwa tidak bisa kemudian prajurit 500.000 lebih itu dikeluarkan Handle dua begitu negara. oleh Amerika Serikat sendiri ataupun juga dari Israel. Apakah ini celah bahwa nanti BOP akan digunakan untuk mengumpulkan pasukan? Ditahan dulu jawabannya, Prof, karena kita akan kembali usai jeda.